Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan pembelajaran. Baik, kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa. Bagi Ibu lihat yang paling duluan hadir adalah Ali, maka Ali yang akan membacakan doa, memimpin doa. Silakan Ali, pimpin doanya. Ya teman-teman, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Baik, kalau begitu silahkan persiapkan alat tulisnya beserta buku untuk memulai pembelajaran. Sudah? Sudah, Bu. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 6. Nah, sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar dapat menanamkan sikap semangat kebangsaan kita dalam belajar ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa materi. Yang pertama, kita akan memahami dan menuliskan kembali dongeng fabel. Yang kedua, kita akan menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dan yang ketiga, kita akan mengenal bunyi panjang dan pendek. Nah, apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Buka buku siswanya halaman 50. Nah, di situ terlihat juga seperti yang Ibu tampilkan ya. Nah, mari kita bersama-sama membacanya. Berkumpul bersama keluarga. Ayo, pada malam Minggu Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan Ibu bercerita tentang fabel. Ya. Nah, apa itu fabel? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan fabel? Cerita tentang binatang, Bu. Kata binatang, Ya. Bu. Ada lagi yang lain? Cerita tentang hantu masuk gak Bu fabel, Bu? Fabel itu cerita tentang binatang ya. Nah, ini anak-anak dengarkan. Fabel adalah salah satu jenis dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita zaman dahulu yang mengandung nilai-nilai baik dalam kehidupan. Nah, fabel itu cerita singkat yang diperankan oleh tokoh binatang. Misalkan setan binatang atau bukan? Bukan ya. Berarti cerita setan itu bukan termasuk cerita fabel ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pada malam Minggu Siti berkumpul bersama keluarganya, ayah dan ibunya bercerita tentang fabel. Nah, perhatikan cerita yang dibawakan oleh ayah dan ibu Siti berjudul Sang Kancil dan Cicak Badung. Sekarang kalian perhatikan gambar. Apa yang kalian lihat dari gambar tersebut? Ada apa saja di situ? Ada kancil, ada semut. Kancil dikerubuti semut. Iya. Ya, ada kancil, ada semut, dan ada cicak ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada mereka? Cerita apa yang akan dibawakan oleh mereka? Nah, ini perhatikan ya, Ibu akan memutar video tentang Sang Kancil dan Cicak Badung ini. Silahkan kalian amati dan dengarkan baik-baik karena kalian akan menuliskan kembali cerita tersebut ya. Sang Kancil dan Cicak Badung. Suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Ia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan. Silakan kalian tulis kembali ceritanya pada LKPD yang telah Ibu bagikan tadi bersamaan dengan bahan ajar ya yang tadi kalian terima. Silakan kerjakan dan tuliskan kembali dengan bahasa kalian ya. Apa pesan yang terkandung dalam cerita tersebut? Kita tidak boleh mencuri, Bu, karena itu tidak baik. Ya, yang pertama itu. Yang kedua ada lagi? Supaya tidak
Ribut, Kita harus menolong teman, Bu. menolong teman. Ada lagi? Supaya tidak bertengkar, kita harus apa? Rukun, Bu. Betul, kita harus rukun. Nah, anak-anak, silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian, bagaimana sikap kalian terhadap teman ya. Tulis dan kerjakan pada LKPD yang telah disediakan oleh Ibu tadi ya. Kemudian kalau sudah selesai diskusinya, masing-masing dari kalian akan mempresentasikan satu persatu di depan kelas. Silahkan ditulis dulu dan dikerjakan ya. Bu. Nah, anak-anak, kita kembali lagi ke video tadi atau kebacaan tentang cerita tentang si sang kancil dan cicak badung ya. Nah, apa yang dilakukan semut ketika mendapatkan apel tadi? Apa yang dilakukan semut ketika mendapatkan apel? Sebelum dimakan, diapakan dulu dia? Dipotong-potong, Bu. Betul, dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian yang dipotong semut itu merupakan suatu pecahan ya. Kertas ini bisa menjadi pecahan setengah jika dibagi menjadi dua ya. Lihat, apa kalian lihat garisnya di sini? Nah, ini adalah garis pemisah antara pecahan yang satu dengan yang lainnya. Karena kertas ini dibagi dua, jadi yang sebelah bagian yang pertama disebut pecahan setengah. Bagian yang sebelahnya juga disebut pecahan setengah. Ini adalah pecahan disebut pecahan setengah atau 1/2. Nah, yang kedua, jika satu kertas ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar, ya. Jika bagiannya dibagi 3 sama besar, maka perbagiannya itu disebut dengan pecahan 1/3, ya. Ada garis yang membaginya sama besar. Ini merupakan pecahan 1/3, yang tengah juga pecahan 1/3, kemudian yang terakhir juga pecahan 1/3, ya. Begitupun dengan pecahan 1/4. Jika kita membaginya sama besar menjadi 4 bagian, maka disebut pecahan 1/4, ya. Nah, anak-anak, silakan buka LKPD matematikanya. Kalian diminta untuk membantu Siti membagi kumpulan buah apel. Nah, silakan dikerjakan. Kembali lagi ke keluarga Siti, ya. Siti memiliki jam beker. Siti memiliki jam beker sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Nah, kalau kalian perhatikan, silakan kalian perhatikan di buku siswanya, itu ada gambar jam beker dan kentongan pada buku kalian ya. Nah, jika dua benda di atas dibandingkan, maka bunyi jam beker atau kentongan yang lebih panjang? Jam beker. Jam beker. Nah, contoh lain, ada yang bisa menyebutkan contoh lain yang memiliki bunyi yang panjang? Sirine. Ambulan. Ya, itu bunyi yang panjang ya. Kalau yang bunyi yang pendeknya apa? Bedug. Beduk, betul. Beduk juga merupakan bunyi yang pendek. Nah, ternyata anak-anak, bunyi panjang dan bunyi pendek itu bisa digabungkan menjadi musik ya. Contohnya pada lagu Ayam. Baik anak-anak, untuk mengetahui bunyi panjang dan bunyi pendek pada lagu, silahkan kalian nyanyikan bersama orang tua kalian di rumah. Nanti linknya Ibu akan bagikan ke WA grup masing-masing ya. Nah, sebelumnya apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan kesimpulannya. Tentang Kesimpulannya. ayam, Bu. Kesimpulannya? Tentang cerita kancil tadi. Ya, Kesimpulannya, Bu, melalui cerita Fabel kita bisa belajar hidup rukun, ya, mengerti betul. pecahan, Nah, dan tahu panjang pendek bunyi dari lagu. ya. Anak-anak, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman kalian terhadap materi yang tadi Ibu ajarkan, maka nanti Ibu akan memberikan evaluasi melalui Google Form di WA grup kalian. Silahkan nanti kalian kerjakan masing-masing ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebersamaan di sekolah. Untuk hari ini cukup sekian. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.